Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizzatul Janah SPD, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kabupaten Balangan, golongan 3, angkatan 36, kelompok 4, NDH 34, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan learning journal saya yang berjudul Anti Korupsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi berarti busuk, palsu, atau suap. Selanjutnya, dalam Kamus Hukum, artinya buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Lalu menurut The Webster Dictionary, yaitu artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya, penyuapan dan pemalsuan. Dan arti korupsi yang terakhir, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi bisa dikategorikan pencurian ataupun juga penggelapan. Ketika seseorang melanggar hukum lalu mengambil hak orang lain dan menjadikannya keuntungan pribadi, itu disebut pencurian. Selanjutnya, ketika seseorang melakukan pencurian barang yang dipercayakan kepada pelaku lalu disalahgunakan wewenangnya ataupun kepercayaannya, maka ini disebut dengan penggelapan. Adapun penyebab beberapa orang korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ketika dia ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Yang terakhir adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Pasti kalian sudah sering mendengar korupsi keuangan negara. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. Contohnya, yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak. Misalkan nih, pembayaran sekian dibayar sekian. Perbuatan curang ini memang harus segera ditindak. Contoh dari korupsi suap menyuap adalah seperti adanya seorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan tinggi, kemudian memberikan suap menyuap kepada hakim, pengacara, ataupun advokat. Jenis korupsi yang satu ini telah diatur dalam Undang-Undang PTPK. Selanjutnya, jenis korupsi yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan ini contohnya misalnya ada seorang ASN yang memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk menyediakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jenis korupsi selanjutnya yaitu perbuatan curang. Contohnya misalnya ada seorang pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga, termasuk dalam jenis korupsi ini. Jenis korupsi selanjutnya adalah gratifikasi. Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi ini bisa berupa uang, barang, diskonan, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan lain-lain. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perbaikan sistem dan juga perbaikan manusianya.
Perbaikan sistem di sini seperti peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta menerapkan prinsip good government. Nah, untuk perbaikan manusia, kita bisa memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan juga anti korupsi. Ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Kepedulian. Kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. Kemandirian merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Kedisiplinan digunakan untuk mentaati hukum dan juga norma-norma. Tanggung jawab, kesadaran untuk menunaikan amanah. Kerja keras, kerja keras merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Kesederhanaan, yaitu bergaya hidup tidak boros dan juga mewah. Keberanian adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Keadilan, yaitu adil di dalam menerapkan hukum. Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, tidak menyontek. Yang ketiga, tidak menerima hadiah dari wali siswa karena ini merupakan tindakan gratifikasi. Implementasi nilai dasar anti korupsi lainnya yang pertama, bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan materi pelajaran dan tugas kepada peserta didik. Yang kedua, tidak menggunakan barang-barang kantor untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, bekerjalah dengan jujur. Yang keempat, taat membayar pajak. Yang kelima, tidak memanipulasi hasil capaian peserta didik. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Demikian learning journal dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.